Anda kembali bersama kami dalam editorial sepekan. Kita lanjutkan, saya kembali ke Pak John Turman dulu ya. Tetapi Pak, di WA Group, di banyaklah kita baca seringkali, awas waspada ada permen bentuk panda atau bentuk lucu-lucu warna pink ini sebenarnya narkoba. Nah itu sering loh saya menerima informasi seperti itu Pak. Iya, jadi beberapa waktu yang lalu tahun 2016 juga ada dot susu yang kemudian permen warna-warni. Itu semua mengandung narkoba. Memang pada waktu itu kita dibuat repot. Nah, ketika dilaksanakan pemeriksaan di Balai POM, hasil dari POM menyatakan itu negatif, mengandung narkoba, mengandung obat daftar G, semua negatif. Sehingga itu hoax. Apakah itu permainan apa kita nggak tahu. Itu hoax. Yang terakhir adalah ketika PCC digerebek, dapat beberapa banyak butiran PCC itu, ada susu, permen susu dinyatakan bercampur dengan PCC, hoax lagi. Hasilnya kemarin dari Balai POM menyatakan itu negatif. Ya. Tapi kalau yang PCC itu benar ya Pak ya? Kalau pil PCC-nya betul, tetapi susu yang tadi kan permen yang kita bicarakan nih. Nah, ketika keberhasilan menangkap PCC itu ada menyelipkan, ada gambar permen susunya dan dibuat hoax, bohong bahwa permen susu tersebut mengandung PCC. Nah seperti itu. Apakah itu permainan mereka? Ya kita nggak bicara terhadap itu. Tapi yang jelas bahwa banyak orang-orang yang mencoba membuat hal-hal kebohongan dalam dunia ini memang ini ya Pak Ahmad Hisham, banyak sekali kepentingannya ya, campur aduk semuanya. Ada yang malah di tengah isu seperti ini malah memasukkan berita hoax begitu. Bahkan kalau dilihat dari PCC, tapi kita terima dulu penelpon ini ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, silakan, dengan siapa, di mana Pak? Dengan Pak Hasan di Cinere. Ya, silakan Pak Hasan. Ya, ini mau kasih masukan aja ya Bu ya. Itu sebenarnya kan kalau untuk narkoba itu ya itu kan merupakan bisnis ya Bu ya. Sebenarnya ini sepertinya sulit ya Bu ya. Kita juga udah gemes gitu ya Bu ya, gitu sebagai ini Bu ya, warga ya Bu ya. Kalau boleh kita mau ngasih masukan Bu. Ya, silakan. Ini bagaimana kalau dari segi hukum itu yang dirubah gitu Bu. Jadi artinya tidak hanya para bandar aja yang dihukum berat gitu Bu. Karena kan kenapa bandar itu mau tetap jualan ya Bu ya? Karena mereka juga kan pasti punya untung yang besar kan pasti ya Bu ya. Iya. Jadi poinnya ya kan kalau bisa sih kita kasih warning bagi si pemakai juga. Iya. Baik. Untuk si pemakai juga kita kasih warning ya kan. Artinya dalam beberapa bulan ke depan ini ya kan, kalau memang si pemakai ini mau direhab dan harus direhab, yang mau mengakui gitu ya Bu ya, ya silakan, artinya ya direhab. Jadi kalau bisa yang dihukum berat itu jangan cuma bandarnya aja Bu gitu Bu. Tapi pemakainya juga begitu ya. Baik, terima kasih. Pemakainya karena begini, orang kalau kita bisnis ya Bu ya, orang bisnis tidak akan ada yang mau jualan kalau barang itu nggak laku. Sehingga kalau pemakai itu pada takut, kalau bisa artinya kita kasih warning dulu dalam waktu beberapa bulan. Kami sudah bisa menangkap. Ya, Bu, ya. Terima kasih Pak Hasan. Ya, karena ini memang pasarnya begitu, apalagi Indonesia nih pasar yang paling empuk begitu ya. Mungkin ke Pak Turman dulu ya, karena untuk menjawab tadi penelpon dari Cinere. Jadi selama ini yang ditindak tegas hanya bandarnya, tetapi pemakainya tidak. Silakan ini Pak. Iya, jadi memang beliau tadi yang memberikan masukan dapat diterima, hanya saja kita berikan data. Data yang ada bahwa saat ini ada 250.000 narapidana di penjara, di lapas. Kemudian dari 250.000 itu 60%-nya adalah penyalahguna narkoba. Dari 60% penyalahguna itu hanya 10-15% bandar. Selainnya itu penyalahguna yang 1 gram, 2 gram, 3 gram. Sehingga begitu di lapas, ada lagi kebutuhan di lapas. Kacau lagi tuh. Jadi orang-orang sekarang janganlah dipidana orang-orang pemakai.
karena di lapas akan terjadi penuh dan mereka akan menggunakan. Pasarnya pindah di lapas. Pasarnya jadi pindah seperti itu. Lah, jadi memang ini dilematis. Kita berharap bagaimana memang selama ini undang-undang narkotik yang ada saat ini memang lagi tahap-tahap akan direvisi. Baik. Bagaimana tata cara kita menghadapi para penyalahguna ini, pemakai, pecandu dan seterusnya. Kalau bandar saya kira memang kita harus yakin dan teguh pendirian kita, harus dia hukuman mati. Baik, kalau Ibu Siti melihat seperti apa Bu ya, mengingat ini tentunya aja supply dan demand begitu ya. Bandar tidak akan mau memasarkan barangnya di Indonesia jika pembelinya tidak ada seperti itu. Jadi seperti apa menurut Anda, Solih? Kadang-kadang demand itu bukan karena dia memang butuh ya, tetapi memang dipaksakan gitu. Pada beberapa kasus ada anak-anak yang dia tidak sadar bahwa dia sudah menjadi target. Jadi dimasukkan ke dalam minumannya atau apa tanpa dia sadari itu semua, sehingga akhirnya dia terjadi kecanduan. Jadi kalau dikatakan dia sebagai pecandu yang sadar, tidak juga, karena dia tidak menyadari itu, tahu-tahu dia sudah menjadi addict. Jadi mungkin ya pertimbangan tadi untuk menghukum seberat-beratnya juga dipikir tapi Pak Hisam, kita lihat di Malaysia itu juga salah satu strateginya dengan memotong atau menghilangkan pasarnya dulu atau penggunanya dulu yang itu dengan cara rehabilitasi mungkin ya. Apa ini bisa ditiru di Indonesia? Nah, kita belum tahu apakah bisa ditiru seperti itu. Tapi yang jelas yang harus diperhatikan di sini adalah selain kita mengobati yang sudah kecanduan, kemudian kita memperbaiki pasarnya, kita juga harus melihat apakah hukuman yang diberikan sudah tepat atau belum. Apakah hukuman penjara memang jalan yang sesuai kepada mereka yang menjadi pengguna. Tadi Pak John Turman sudah bilang, di penjara itu nanti mereka malah menjadi pasar yang baru, menjadi demand yang baru bagi supplier narkoba. Di samping itu ketika mereka masuk penjara kan mungkin skillnya akan bertambah, skill kejahatan ya maksudnya. Nah itu harus dipertimbangkan juga. Dan apakah proses yang selama ini digunakan, yaitu mereka direhab, apakah sudah baik atau belum? Berapa besar kapasitas untuk rehabilitasi? Mungkin pihak kepolisian perlu mempertimbangkan proses hukuman yang lain, jenis hukuman yang lain ya. Mungkin kita bisa menggunakan tempat-tempat di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, menggunakan pesantren sebagai tempat mereka untuk memperbaiki diri. Baik. Atau juga ada hukuman sosial yang lain sudah digunakan. Baik, kita terima penelpon lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan, dengan siapa, di mana Pak? Ishak di Tanjung Balai, Bu. Ya, silakan Pak Ishak. Ya, saya sependapat tadi dengan tentang masalah pengendalian narkoba. Ya. Saya pikir kalau bandarnya sih sulit dicari, lebih bagus pengecernya aja gitu, pengedar kecil-kecilannya yang dihabisi. Nanti cari pengecer yang lain, Pak. Karena sumbernya kan ini bandarnya. Ya, baik, terima kasih. Itu saja Pak Ishak ya. Ya, selamat malam. Ya, tapi memang harus tadi itu ya Pak, harus lengkap begitulah penanganannya. Baik, karena selama ini yang digalakkan ya sosialisasi, spanduk, billboard di mana-mana, bahaya narkoba, katakan tidak kepada narkoba, seperti itu saja Pak. Ini seperti jargon-jargon saja yang tidak mengena begitu. Ya, itu upaya sosialisasi sudah ada, kemudian upaya penegakan hukumnya ada, upaya rehabilitasi sudah dilaksanakan. Jadi itu dilaksanakan suatu siklus. Namun ada beberapa hal kendala-kendala kita, khususnya BNN ya, BNN yang menangani rehabilitasi. Saya tidak menyampaikan itu, tapi penanganan terhadap korban-korban penyalahguna sudah dilaksanakan oleh BNN. Nah, persoalannya sekarang adalah, betul memang bandar itu ada di China, bandar itu ada di Taiwan, bandar itu ada di Hong Kong. Mereka produksi di sana, kemudian transit ke Malaysia, dari Malaysia didorong ke tempat kita. Pantai pesisir Sumatera itu acap kali masuk ratus-ratus kilo yang kita tangkap. Ratus-ratus kilo. Nah, bandar menengah di sini ya banyak yang sudah ditangkap, dan karena melawan juga ada yang ditembak mati, ada yang tidak. Nah,
bandar menengah begini sama dengan bandar kecil sudah banyak sekali kita tangkap. Kalau udah tangkap di awal kan lebih baik sehingga peredaran berkurang. Kalau di Malaysia tadi jumlah penduduk Malaysia kalau saya tidak keliru hanya 37 juta. Lebih banyak penduduk Jawa Barat. Iya. Jadi pemakai di tempat kita hasil survei Kompas memang hanya beberapa 315 ribuan yang di survei yang Kompas hari ini. Tetapi sebelumnya kita buat 2% penduduk Indonesia yang menggunakan, 2% kali 240 juta kan udah 5 juta. 5 juta ini lumayan banyak ini. Bahkan data terakhir 6 juta sudah Pak menggunakan. Ya, antara itulah ya, 5 juta, 6 juta kurang lebih seperti itu bervariasi. Ketika mereka menggunakan kan cukup banyak ini. Demand terus. Nah kita terus berupaya. Jadi sosialisasi ada, kemudian prevensinya ada, penegakan hukumnya ada, rehabilitasinya ada. Ya. Nah, baik, ini yang sering dikeluhkan juga mungkin Pak Ahmad Hisham ya, karena seringkali mengapa ini dari dulu ya permasalahan ini dari angka penggunanya pun bertambah. Dari dulu saya siaran itu 3 juta dulu, sekarang itu 4 juta, sampai sekarang jadi 6 juta begitu kan ya penggunanya, selalu mengalami peningkatan. Nah ini apapun upaya yang dilakukan semua kata Pak Jonturman sudah dilakukan semua, tapi mengapa selalu meningkat saja begitu, tidak bisa turun begitu? Jumlah mungkin meningkat, tapi persentase mungkin nggak meningkat. Satu itu. Dulu jumlah penduduk Indonesia nggak sebanyak sekarang. Satu itu. Kemudian yang kedua, tadi Pak Jonturman sudah bilang ada proses di awal sosialisasi, kemudian sudah ada pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Semua sudah dibuat secara integratif. Tapi kenapa masih ada yang lolos? Masih banyak yang lolos. Ini berarti dalam sistem tersebut masih ada yang kurang. Baik. Ini kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam, ya, Mbak. Ya, dengan siapa di mana Pak? Pak Hasanuddin dari Banten. Silakan Pak Hasanuddin. Iya, dari Banten. Ya, silakan. Nah, saya melihat perbincangan masalah narkoba ini sangat menarik gitu ya. Sangat menarik. Ada usulan sedikit aja. Ya, silakan Pak. Untuk mengurangi pengorbanan di masyarakat kita, antara lain lebih ditegakkan lagi, lebih ditingkatkan lagi sanksi-sanksinya, Bu. Baik. Agak ini, kalau menurut baik, terima kasih saja. Pak Hasanuddin ya. Selamat malam. Ini mungkin ditanggapi oleh Bu Siti juga ya, karena kan seringkali kita tanyakan juga apa penanganan yang tepat, baik itu penegakan hukum maupun sanksi. Kalau menurut Ibu apa saja? Sebetulnya kalau kita mau agak ini kan tadi katanya sudah diketahui ya Pak ya, negara-negara yang produsennya itu kalau perlu ya ada dulu apalah di ban gitu ya Bu ya. Ya namanya penyelundupan di ilegal ya Bu ya, nggak melalui jalur yang ini. Mungkin kalau melalui jalur yang normal udah pasti di ban. Baik, kita harus break dulu tadi ya. Kami akan kembali memisah setelah pesan-pesan berikut ini.